Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, ada hal menarik dan dahsyat yang perlu kita pahami terkait pertanyaan. Saya yakin kita semua pernah mengajukan pertanyaan dan pernah mendapatkan pertanyaan. Dan saya yakin kita semua sejak di sekolah dasar pernah ada satu pesan luar biasa dahsyat dari Bapak Ibu guru kita, bahwa kata kuncinya, kalau kita ingin menjadi semakin cerdas, kita ingin memiliki wawasan yang luas, maka modalnya adalah kita harus sering mengajukan pertanyaan dalam kehidupan ini dengan modal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita adalah 5W 1H, di mana ini adalah singkatan dari pertanyaan bahasa Inggris who, what, where, when, why, dan how. Tetapi selain itu ada juga pertanyaan, artinya berawal dari pertanyaan, maka kita bisa memahami lebih detail tentang sesuatu. Ini sering dipakai oleh para filsuf. Jadi selain meragukan, para filsuf juga itu senantiasa mengajukan pertanyaan. Tetapi yang tidak kalah menariknya adalah yang perlu kita pahami pada kesempatan ini adalah bahwa jenis pertanyaan yang kita ajukan ternyata dalam kehidupan ini atau ketika kita mengalami peristiwa itu akan menentukan seperti apa yang akan kita alami berikutnya. Jadi jenis pertanyaan yang kita ajukan dalam kehidupan ini, kata kuncinya adalah bisa menentukan atau memengaruhi seperti apa yang akan kita alami berikutnya. Apakah kita akan terbebas, berakhir dengan bahagia, selamat dari suatu peristiwa, atau mendapatkan kenikmatan dari setelah peristiwa tersebut. Itu bisa ditentukan atau seringkali ditentukan oleh jenis pertanyaan yang kita ajukan dalam kehidupan ini. Kita bisa belajar dari Viktor Frankl, seorang psikiater dan penulis buku bestseller dunia, judulnya adalah Man's Search for Meaning. Beliau pernah dibuang atau ditempatkan di kampung konsentrasi, di mana di sana identik dengan penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa. Bahkan siapa saja yang dibuang di sana, kesannya tidak ada yang selamat, tidak ada yang berakhir dengan bahagia. Tetapi ternyata berbeda dengan Frankl. Frankl setelah melewati penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa di kampung konsentrasi tersebut, ternyata dia berakhir bahagia. Bahkan itulah yang diceritakan kurang lebih dalam bukunya yang bestseller itu dan beberapa buku karya lainnya. Lalu seperti apa jenis pertanyaan yang diajukan oleh Frankl? Ketika yang lainnya bertanya terhadap penderitaan dan penyiksaan yang dialaminya itu dengan pertanyaan kapan berakhir. Tapi ternyata Frankl berbeda pertanyaannya. Frankl mengajukan pertanyaan yang berbeda. Apa makna di balik penderitaan atau penyiksaan ini? Itu yang diajukan oleh Frankl. Akhirnya apa? Betul, Frankl tidak mengalami kematian, tapi setelah itu berakhir dengan bahagia dan terkenal. Lalu mengapa jenis pertanyaan itu bisa memengaruhi atau seringkali memengaruhi peristiwa berikutnya yang akan kita alami? Kita bisa membaca, kita bisa mengikuti prinsip apresiatif, bahwa tentu sikap kita itu akan menentukan lebih dari apapun juga. Ini juga adalah kurang lebih adalah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Pak John C. Maxwell, atau beberapa aksioma sikap dari John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan. Itu salah satunya adalah John C. Maxwell mengatakan sikap awal menentukan lebih dari apapun.
Jadi sikap awal kita menentukan lebih dari apapun. Sebenarnya di agama kita tentu terkait sikap itu diajarkan dengan baik. Termasuk ketika kita mengalami sebuah peristiwa di agama Islam, itu diajarkan untuk senantiasa mencoba memetik hikmah di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ternyata kalau kita membaca buku Arpam Pradiansa, di mana ada 7 rahasia bahagia yang diulas di dalamnya, ada kata kunci kedua atau jurus kedua adalah tentang syukur, yang sempat juga saya bahas dalam tulisan saya. Itu ada pesan terkait syukur, bahwa kalau supaya kita bisa selalu bersyukur, maka kata kuncinya ketika kita mengalami peristiwa atau musibah, bencana, maka kita patut bertanya, apa hikmah, apa ibrah di balik peristiwa tersebut. Supaya apa? Karena sikap awal kita itu akan berproses untuk menentukan seperti apa gelombang frekuensi atau gelombang elektromagnetik yang akan kita pancarkan di alam semesta ini. Dan jenis gelombang elektromagnetik yang kita pancarkan itu juga saya ulas dalam tulisan saya yang terbit. Itu sangat menentukan seperti apa yang akan kita dapatkan. Karena di medan kuantum ternyata kita tidak ada batas antara diri kita dengan realitas, diri kita dengan benda material apapun yang ada di alam semesta ini. Itu yang perlu kita pahami. Jadi marilah kita ketika mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan sekalipun atau penuh dengan penderitaan, maka marilah kita mengajukan pertanyaan yang tepat, dan kata kuncinya jika bisa kita bertanya apa makna, apa ibrah, apa hikmah di balik peristiwa ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah itu kita akan mengalami sebuah peristiwa yang membahagiakan atau kita berakhir dengan bahagia. Itu saja, semoga bermanfaat. Jika dipandang bermanfaat, jangan lupa akun-akun saya di follow, diikuti, di share, di like, difavoritkan bagian di TikTok dan sebagainya. Semoga kita bisa senantiasa mendapatkan hal menarik, hal inspiratif dari konten-konten yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.